عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang Allah limpahkan kepada diri kita sehingga kembali hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini jadi sebab kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik untuk kebaikan dunia kita maupun untuk kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Salah satu amalan yang disyariatkan dan terdapat di dalamnya keutamaan yang besar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan haji dan juga amalan umrah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'a'tahum. Orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah itu merupakan duta atau utusan atau tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah. Wasa'aluhu, lalu mereka pada saat datang tersebut mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'a'tahum, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Maka dari hadis ini kita bisa memahami sesungguhnya amalan haji atau umrah ini adalah sebuah amalan yang bernilai tinggi, sebuah amalan yang merupakan bentuk ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amalan ini merupakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan janji, wasa'aluhu, lalu mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang mereka minta, apapun yang mereka mau ketika mereka melakukan haji ataupun mereka melakukan umrah, fa'a'tahum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'a'tahum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka. Maka ini mengandung hikmah juga bahwasanya waktu pelaksanaan atau pada saat seseorang itu melaksanakan haji atau melaksanakan umrah itu merupakan saat doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau haji, beliau ketika berada di Arafah itu doanya super panjang. Artinya semua urusan itu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Karena saat itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan semua yang diminta oleh hambanya. Artinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, berkaitan dengan dunia kita, berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dengan apapun, mintalah pada saat tersebut. Karena waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, siapa yang meminta Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, wa in istaghfaruhu ghafara lahum, kalau mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau melakukan ibadah yang bernama haji ataupun yang bernama umrah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua amalan ini, haji dan umrah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan yang akan menghilangkan kefakiran. Miskin itu akan hilang dengan sebab haji dan umrah. Ya jelas saja Ustaz, ongkosnya larang. Kalau ada berduit kada mungkin. Maksudnya fakir di sini jangan pian artikan selalu fakir harta, tidak. Kadang-kadang manusia itu ada hartanya banyak, uangnya banyak, ya kan? Rumahnya mungkin banyak,
segalanya dia punya banyak, tapi hatinya fakir, hatinya miskin, hatinya selalu merasa kurang, hatinya selalu merasa dirinya itu tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melakukan ibadah ini, Allah akan menghilangkan semua kefakiran yang mereka punya. Termasuk juga fakir dalam urusan harta, termasuk, tapi jangan dibatasi itu saja. Bisa juga makna fakir itu fakir hatinya. Karena banyak, Pak, orang yang hartanya banyak tapi hatinya miskin. Ya kan? Orang yang dari penghasilannya dilihat sebagai orang kaya, tetapi gayanya seperti gaya orang miskin, atau perasaan mereka itu merasa sebagai orang-orang yang miskin. Ini beberapa keutamaan tentang haji dan umrah. Dan di dalam masalah ini banyak sekali permasalahan yang muncul kemudian di kalangan para ulama. Di antara perkara yang populer, di antara perkara yang banyak sekali menjadikan pembahasan di kalangan para ulama adalah permasalahan umum yang berkaitan dengan, ada dua paling tidak masalahnya, berkaitan dengan umrah berkali-kali dalam satu tahun. Yang kedua, umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Ini dua masalah yang berbeda, tidak bisa dijadikan satu, harus dipisah. Para ulama membahasnya pun juga dengan cara yang terpisah. Yang pertama adalah masalah umrah dalam satu tahun berkali-kali. Apa hukumnya orang melakukan umrah dalam satu tahun berkali-kali? Januari berangkat, Maret berangkat, Juni berangkat, Agustus berangkat, November berangkat, Desember berangkat misalnya. Ya, kalau setahun 6 kali. Ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, nah kita akan membahas semua, Pak, pendapat ini. Saya tidak akan mengatakan satu pendapat saja lalu saya mengatakan tidak ada pendapat lain, tidak. Kita akan mencoba, saya mencoba mengumpulkan beberapa penjelasan para ulama dan kita akan membahasnya. Kita akan menjadikan ini sebagai pengetahuan bagi diri kita. Perkara nanti, oh saya tidak cocok Ustadz dengan pendapat yang seperti ini bukan masalah yang berat. Ini masalah ijtihadiyah. Ini masalah yang ada keluasan di dalamnya. Seseorang boleh untuk memilih apa yang menurut mereka itu tentram di hati mereka. Mana yang nyaman di hati kita berdasarkan dalil-dalil yang diucapkan para ulama, maka jalankan, tidak ada masalah. Kalau dalam masalah fikih, jangan pernah untuk menjadikan, apalagi masalah ini masalah khilafiyah di kalangan para a'immah arba'ah, misalnya di kalangan para ulama salaf, di kalangan para imam yang 4, jangan pernah mengatakan itu sebagai sebuah kesesatan. Tidak boleh kita mengatakan yang seperti itu, karena ini adalah perkara-perkara ijtihadi. Sebagaimana dalam masalah ini, pendapat pertama mengatakan bahwasanya umrah dalam satu tahun berkali-kali itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan, sesuatu yang makruh di sisi ulama-ulama Malikiyah. Artinya ulama Malikiyah memandang bahwasanya umrah dalam satu tahun berkali-kali itu adalah perbuatan yang tidak masuk dalam hitungan syariat. Apa hujjah mereka? Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah mereka mengatakan Rasul SAW tidak pernah melaksanakan yang seperti ini. Nabi SAW itu selama hidupnya beliau pernah umrah 4 kali. Dan umrah yang 4 kali ini semua berbeda tahun. Umrah pertama Nabi SAW dilakukan tahun 6 Hijriah. Pada saat beliau akan umrah tertahan di Hudaybiyah, dilarang untuk masuk ke dalam kota Mekah. Lalu beliau pulang. Tahun depannya beliau umrah lagi sebagai umrah qadha, umrah yang mengganti umrah yang tahun pertama tadi yang dibatalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Umrah ketiga Nabi SAW ketika Fathu Makkah, bukan langsung umrah Nabi, tapi Nabi kemudian perang dengan Bani Hawazin, ya kan? Perang Hunain. Setelah perang Hunain, Rasul SAW ketika pulang dari Taif, beliau mengambil miqat di Ji'ranah. Nah, umrah ini juga dikenal dengan nama umrah Ji'ranah. Lalu itu yang ketiga. Yang keempat, Rasul SAW itu pernah umrah bersamaan dengan Hajjatul Wada'. Haji terakhir beliau melakukan umrah pada saat itu. 4 kali saja kata mereka ini. Dan semua berada di tahun-tahun yang berbeda. Ini pendapat ulama-ulama dari kalangan Malikiyah.
Dan pendapat ini juga didukung oleh salafus saleh. Jadi pian jangan menganggap bahwasanya kalau ada pendapat, kalau kita sudah ikut pendapatnya imam yang 4, itu selalu pendapat mereka ini didasari oleh pendapatnya para salaf. Bukan pendapat-pendapat seperti orang-orang baru misalnya, al-mu'asirin, orang-orang para ulama yang baru. Kadang-kadang pendapatnya itu murni ijtihad mereka. Tapi kalau pendapat imam 4, insya Allah pendapat mereka ini selalu diiringi dengan perkataan salafus saleh. Siapa dari kalangan salafus saleh yang mengatakan umroh dalam waktu 1 tahun berkali-kali itu dilarang? Di antaranya adalah Hasan al-Basri. Di antaranya lagi adalah al-Imam Ibnu Sirin rahimahumullah. Artinya dua orang ini adalah salah satu dari kalangan salafus saleh yang terkenal. Imam Hasan al-Basri, siapa yang tidak kenal Imam Hasan al-Basri? Bahkan ngaran sidin ini pun jadi ngaran orang Indonesia sing banyakan ya kalau. Kenapa mereka memberi? Karena nama ini nama yang top sekali, Imam Hasan al-Basri. Termasuk juga Ibnu Sirin. Nah, ini orang yang luar biasa, orang yang hebat Ibnu Sirin ini, ulama yang alim. Mereka mengatakan tidak ada. Tapi kalau mereka itu melakukan umroh berkali-kali dalam ziarah mereka, itu adalah sesuatu yang disukai. Tapi kata mereka harus dilakukan di tahun yang berbeda. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Artinya jumhur ulama ini termasuk kalangan Syafi'iyah, kalangan Hanabilah, dan juga kalangan Hanifiyah. Ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya umroh berkali-kali dalam waktu 1 tahun adalah perkara yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berdalil dengan sebuah dalil yang sifatnya dalil ini meskipun umum, tapi dalil ini dalil yang masuk ke dalam pembahasan ini. Apa dalil tersebut? Para ulama ini berdalil dengan satu dalil, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Sesungguhnya antara satu umrah dengan umrah yang lain, dia sebagai kafarah, dia sebagai penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Nah, dengan dalil ini para ulama dari kalangan jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya tidak ada masalah menjadi sesuatu yang disukai, menjadi sesuatu yang baik ketika orang itu melakukan umroh dalam 1 tahun berkali-kali. Tidak ada masalah. Ini kata pendapat yang kedua. Dan pendapat ini pun juga didukung oleh salafus saleh. Ini malah salafus salehnya lebih banyak ini, Pak. Artinya selain dari kalangan 3 imam yang mendukungnya, termasuk juga ini perkataan Ali bin Abi Thalib, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, perkataan Ibnu Abbas, perkataan para sahabat-sahabat yang lain, juga perkataan para tabi'i seperti Atha, Tawus, dan juga Ikrimah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini mereka berdalil dengan dalil ini mengatakan bahwasanya yang namanya umroh berkali-kali dalam 1 tahun itu adalah sesuatu yang disukai. Termasuk yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan fi kulli syahrin marrah. Ali bin Abi Thalib mengatakan umroh itu 1 bulan 1 kali. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat-sahabat yang lain mereka mengatakan, Anas bin Malik mengatakan idza hammama ra'suh kharaja fa'tamar. Anas bin Malik kalau rambutnya sudah mulai menghitam, maka beliau akan pergi untuk melaksanakan umroh. Artinya beliau ini kalau habis umroh beliau gundul kepalanya. Jadi kalau habis rambutnya pina panjang, berangkat beliau ini umroh. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang menjelaskan tentang kebolehan ini. Maka kesimpulan daripada pendapat ini, mereka mengatakan bahwasanya umroh dalam waktu 1 tahun berkali-kali itu adalah sebuah perkara yang disukai. Jadi intinya dari pendapat ini, meskipun kelompok dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang makruh, tapi ternyata ada satu ulama besar, jadi pembesarnya ulama Malikiyah justru membantah pendapat dari mazhabnya sendiri. Namanya Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini ulama besar rujukan dari kalangan ulama Malikiyah. Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan tidak ada dalil yang kuat bagi orang yang memakruhkan,
untuk melakukan umroh dalam 1 tahun itu berkali-kali. Tidak ada dalil yang kuat yang datang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Maka kesimpulannya, pendapat ini kata Ibnu Abdul Bar adalah pendapat yang lemah. Sehingga beliau meskipun orang Malikiyah, tapi beliau lebih condong kepada pendapatnya jumhur ulama. Artinya apa, Pak? Artinya boleh seseorang itu melaksanakan umroh dalam waktu 1 tahun berkali-kali. Tapi kalau misalnya ada yang ngotot lawan pian misalnya, kada boleh, pokoknya harus setahun sekali. Ya sudah, iya kan ya, kalau daripada kita ribut. Nah, karena mereka juga punya ulama-ulama yang menjadi rujukan mereka. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, yang tidak kalah populernya adalah iqrarul umrah fi safariyah wahidah. Orang melakukan umrah berkali-kali dalam 1 perjalanan. Tulak sekali, ya kan? Misalnya ini mumpung di sana di Mekah 4-5 hari misalnya. Kalau nganggur aja di hotel, inya melakukan umrah berkali-kali. Nah, dalam masalah ini para ulama pun juga berselisih pendapat. Artinya ini bukan satu kesepakatan di kalangan para ulama. Tidak. Para ulama berselisih pendapat. Ada 2 pendapat paling tidak dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya umrah berkali-kali pada saat 1 perjalanan, artinya 1 datang 1 kali di Mekah, maka melakukan umrah berkali-kali. Kelompok ini mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan, kata mereka. Kenapa? Alasannya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan ini. Meskipun mereka punya kesempatan untuk melakukan ini, tapi mereka tidak melakukan. Maka perkara ini, kata mereka, tidaklah menjadi sebuah syariat ketika seseorang melakukan yang seperti ini. Ketika mereka diketengahkan dalil kepada mereka tentang dalil Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah itu ketika dia umrah dia haid. Lalu setelah orang-orang selesai umrah, orang-orang mau pulang, Ibunda Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yarji'un nasu bi umratin wa hajjatin." Wahai Rasulullah, orang-orang ini balik ke Madinah, mereka membawa pahala haji dan pahala umrah. Wa arji'u ana bihajjah. Tapi aku pulang, kata Aisyah radhiyallahu anha, cuma dengan pahala haji. Maka Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin, "Wa ma tufti layali qadamna Makkah?" Apakah engkau waktu kita pertama kali datang ke kota Mekah, engkau tidak melaksanakan tawaf, kata Nabi SAW. Lalu Ummul Mukminin mengatakan, qultu la, tidak, saya tidak melaksanakan tawaf, wahai Nabi. Maka Ummul Mukminin Rasul SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin, fadhabi ma'akhiki ila tan'im, fa'ahilli bi'umratin, thumma maw'iduki kada wa kada. Kalau begitu kamu sekarang pergi bersama saudaramu menuju Tan'im. Lalu nanti kalau kamu sudah selesai mengambil miqat di Tan'im, kita nanti janjian ketemu di sini dan di sini, kata Nabi. Nah, berdasarkan dalil ini, kata mereka, ini dalil orang yang umrah lebih dari 1 kali di dalam 1 perjalanan. Artinya boleh orang itu 1 perjalanan melakukan 2 umrah. Tapi pendapat pertama mengatakan ini perkara yang dikhususkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Khusus bagi Ummul Mukminin dan tidak bagi orang-orang yang lain. Makanya dengan perkataan ini mereka mengatakan bahwasanya yang namanya umrah berkali-kali dalam 1 perjalanan adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Siapa yang mendukung pendapat ini? Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar tentang penolakan beliau terhadap masalah ini. Jelas sekali beliau mengetengahkan berbagai macam alasan yang disebutkan oleh beliau. Tapi intinya pendapat ini dalilnya cuma 1, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Itu kata mereka. Nah, pendapat ini juga sekarang diikuti oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga beberapa ulama yang lain dari murid-murid beliau mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan orang melaksanakan umrah dalam berkali-kali dalam 1 perjalanan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak, kata mereka.
Umroh berkali-kali dalam satu perjalanan itu adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang di hadis ini bersifat umum. Hadis ini tidak menjelaskan tentang waktunya kapan, saatnya kapan, tidak ada kata mereka. Hadis ini sifatnya umum. Maka orang yang memahami sesuatu secara umum, dia dibawa kepada keumuman kecuali ada yang mengkhususkannya. Jadi dalam pemahaman dalil, kalau dalil itu sifatnya umum, maka dia tetap berada di atas keumumannya sampai kapan? Sampai ada yang mengkhususkannya. Ya kan? Seperti begini, Pak. Orang menikah itu batasnya berapa, Pak? 4. Ada yang wani menyambatnya kenapa ini? Ada sarik juga namanya memandahkan 4 kan? Ini umum dalilnya. Dalilnya sifatnya umum, boleh 4. Kalau mau 5, kira-kira boleh tidak? Tidak boleh kan? Dia akan menjadi boleh kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Siapa yang diberi pengkhususan boleh menikah lebih daripada 4? Rasulullah SAW ada dalil yang mengkhususkan Nabi itu boleh. Nah kalau pian kata boleh, dalilnya mana yang mengkhususkan gasan pian? Karena yang dikhususkan cuma Nabi. Maka perkara yang umum itu boleh boleh dikatakan ada khusus, boleh itu dikatakan menjadi sebuah pengkhususan kalau memang ada dalil yang mengkhususkan. Nah, perkara umroh dengan umroh itu merupakan kafarah lima bainahuma. Umroh ke umroh itu adalah penghapus dosa di antara kedua umroh. Ini sifatnya umum. Tidak ada yang mengatakan batasan waktu. Tidak ada yang mengatakan batasan safarnya 1 atau 2 kali. Tidak ada. Maka berdasarkan keumuman ini kata para ulama yang membolehkan, maka boleh seseorang itu melaksanakan umroh dalam satu perjalanannya meskipun berkali-kali. Misalnya pian 10 hari di Mekah, lalu pian melaksanakan umroh 10 kali misalnya. Menurut mereka ini tidak ada masalah. Asal pian kuat aja ya kalau. Asal kuat aja. Nah ini alasan mereka pertama. Alasan mereka yang kedua adalah dalil yang sangat kuat kata mereka adalah izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk beliau itu berumrah dari Tan'im. Nah, umrahnya Aisyah itu di perjalanan yang cuma 1 kali. Beliau datang ke kota Makkah, lalu beliau melaksanakan umrah yang kedua tadi itu setelah selesainya beliau dari hajinya, maka beliau akan pulang melaksanakan umrah. Dan dalil kata mereka ini yang menunjukkan bahwasanya boleh seseorang yang sudah ada di kota Mekah karena safarnya, lalu mereka ini keluar lagi ke tanah halal, kemudian mereka melakukan umroh yang kedua kalinya. Ummul Mukminin ini sebagai dalil tentang bolehnya seseorang melaksanakan umroh yang berkali-kali dalam satu perjalanan, ya kan? Kalau kelompok yang pertama mengatakan tidak perlu umroh berkali-kali, cukup diperbanyak tawaf kata mereka. Kalau sudah di kota Mekah cukup perbanyak tawaf. Mereka cuma mengatakan boleh cuma 1 kali. Tapi pendapat yang kedua ini tidak. Ini boleh berkali-kali. Dalilnya dalil Ummul Mukminin. Nanti dalilnya Ummul Mukminin ini Pak, dalilnya cuma 1. Itu nanti terpecah menjadi beberapa masalah. Seperti contohnya umroh berkali-kali dalam 1 tahun. Dalilnya juga dalilnya Ummul Mukminin. Umroh berkali-kali dalam satu perjalanan, itu dalilnya juga dalilnya Ummul Mukminin. Apakah orang yang jadi penduduk KTP Mekah itu melakukan umroh atau tidak? Ya kan? Ada 2 pendapat. Dalilnya apa? Dalilnya juga dalilnya Ummul Mukminin. Ada yang mengatakan kalau orang yang asli Mekah, KTP Mekah tidak perlu untuk melaksanakan umroh. Kelompok yang lain mengatakan tidak, seperti Syekh bin Baz mengatakan tidak, boleh bagi mereka untuk melaksanakan umrah meskipun mereka ini adalah orang Mekah. Mereka cukup keluar ke tanah halal, baru mereka kemudian melaksanakan umrah. Ada juga yang mengatakan kalau mereka mau melaksanakan umrah, ketika mereka itu melakukan perjalanan misalnya kemana, lalu pulangnya singgah dan melakukan umrah.
Dalilnya mana? Ya dalilnya sebuting tadi itu aja. Terpecah menjadi beberapa permasalahan di kalangan para ulama. Nah, kita kembali tentang Ummul Mukminin, izin Nabi SAW kepada Ummul Mukminin itu akan jadi dalil bahwasanya umrah berkali-kali itu adalah sesuatu yang boleh. Alasan yang ketiga yang diutamakan, yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi, kelompok pertama mengatakan, dalil kelompok pertama kan cuma ini, Pak. Nabi SAW tidak melakukan perbuatan ini. Kata mereka, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW tidaklah serta-merta menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena terkadang Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi menyuruh. Kadang-kadang Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi membiarkan sahabat untuk melakukannya. Maka itu menjadi sebuah sunnah. Sebagai contoh, Rasul SAW tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Nabi itu kalau sudah Bilal qomat, kalau sudah Nabi keluar, Bilal itu langsung berdiri dan qomat. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Apakah terus tahiyatul masjid itu tidak boleh? Terus kita ngomong, Nabi tidak pernah melaksanakan tahiyatul masjid. Tidak. Kenapa? Karena Nabi menyuruh. Kalau orang masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia melakukan sholat 2 rakaat. Dan banyak lagi perkara-perkara yang Nabi SAW tidak melaksanakannya. Tapi menjadi sebuah sunnah dengan sebab apa? Dengan sebab takrir. Dengan sebab suruhan Nabi. Seperti sholat sunnatul wudu. Nabi tidak melakukannya. Yang melakukan siapa? Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Bilal melakukan dan ditakrir, diizinkan oleh Nabi SAW. Maka dia menjadi sebuah sunnah. Demikian masalah ini kata para ulama. Jangan dikatakan dia tidak ada dalil. Dia ada dalilnya. Apa dalilnya? Izin Nabi atau perintah Nabi kepada Ibunda Aisyah untuk keluar dari Mekah menuju Tan'im dan kemudian masuk kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Itu dalilnya kata mereka. Ini dalil yang ketiga. Lalu di dalam perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya umrah berkali-kali dalam satu perjalanan itu tidak dilakukan oleh salafus saleh. Maka perkataan ini pun dibantah oleh para ulama. Kata mereka, tidak, salafus saleh mengerjakan umrah yang seperti ini. Lalu disebutkan atau salafus saleh ini melakukan seperti ini. Seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan menyukai yang seperti ini. Beliau rahimahullahu ta'ala menyukai orang datang umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Apa alasan beliau? Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong terus jangan dibilang tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Bahkan dalilnya Imam Syafi'i ini dengan menggunakan logika dan juga dalil yang sangat bagus sekali, Pak. Apa kata beliau? Dalilnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dikatakan bahwasanya idza hammama ra'suh kharaja fa'tamara. Anas bin Malik itu kalau rambutnya mulai menghitam, maka dia akan keluar untuk melaksanakan umrah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang namanya rambut menghitam itu jaraknya kira-kira 10 hari. Rambutnya jadi hitam. Anas bin Malik itu di Baghdad tempatnya. Jadi kalau 10 hari dari Baghdad itu lapah di jalan. Tidak mungkin dari Mekah menuju Baghdad itu 10 hari. Tidak. Itu bisa setengah bulan perjalanannya untuk menuju satu arah saja. Kalau PP 1 bulan, ya kan? Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i menurut hadisnya Anas bin Malik itu rambutnya kalau sudah mulai menghitam, maka dia melaksanakan umrah. Kira-kira kalau rumahnya di Baghdad dan rambutnya mulai menghitam, kata Imam Ahmad, itu umurnya 10 hari rambut yang mulai menghitam, kira-kira Anas bin Maliknya saat itu berada di mana? Berada di Mekah. Artinya beliau datang dari tempat beliau ke kota Mekah, tinggal di Mekah beberapa waktu. Setiap rambutnya menjadi hitam, beliau melaksanakan umrah. Hitam lagi rambutnya, beliau melaksanakan umrah. Seperti itulah seterusnya. Dan dalil ini digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk mengatakan bahwasanya boleh seseorang itu untuk melaksanakan umrah dalam satu perjalanan berkali-kali. Ini dalil dari Syafi'iyah. Makanya
kalau kita di Banjarmasin atau kita pada umumnya di Indonesia, ini kebanyakan dari kita ini kan madhab Syafi'i, kebanyakan masyarakat ini. Makanya kalau ada travel umroh itu kayaknya ditakuninya, umrohnya berapa kali? Umrohnya ini sesuai sunnah 1 kali jar kita. Ada mau jarnya. Ada mau hendak yang berkali-kali. Apakah itu salah? Tidak, ini pendapat yang ada di kalangan para ulama. Bahkan jumhur ulama yang menguatkan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan cuma 1 kali umroh dalam 1 kali perjalanan, kalau kita lihat dalilnya, justru dalil dari kalangan Syafi'iyah yang lebih kuat. Dalil dari kalangan Syafi'iyah yang lebih kuat. Perkara kita mau mengikuti yang pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah menyalahkan pendapat orang yang ingin melakukan umroh berkali-kali dalam 1 perjalanan. Karena ini lebih kuat. Dalil pertama yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Riwayat yang lain adalah riwayat dari Sa'id bin Jubair, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ditanya tentang umrah setelah haji. Apakah itu boleh? Dan jarak antara hajinya yang pertama tadi, umrahnya yang pertama setelah haji tadi, cuma 6 hari daripada setelah dia melaksanakan. Apa kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu? I'tamir in syi'ta. Silahkan kamu berumrah kalau memang engkau mau, kata beliau radhiyallahu anhu. Juga pendapat ini dikatakan oleh Qatadah dan juga Ikrimah. I'tamir ma amkanak. Berumrahlah kalian selama kalian masih mungkin untuk melakukan umrah, kata beliau. Ini kekuatan dalilnya lebih kuat sebetulnya. Berikutnya lagi, dalil ini yang menjadikan dalil ini adalah atau dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la tukrahu umratain wa thalath wa akthar fi sanatil wahidah wa la fi yaumil wahid. Tidaklah dimakruhkan di dalam pendapat Syafi'i umrah berkali-kali, umrah 2 kali ataupun 3 kali, au akthar atau lebih daripada 3 kali, kata beliau. Fi sanatin wahid, ya kan? Fi sanatin wahidah, dalam 1 tahun atau bahkan dalam 1 hari kamu mau umrah berkali-kali, kata Imam Nawawi rahimahullah, silahkan. Ini adalah perkara yang disukai, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya ini perkara yang mustahab di kalangan madhab Syafi'i. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Kata beliau, la ba'sa bih, tidak ada masalah orang yang melakukan seperti ini. Apalagi Syekh bin Bas memandang orang pada hari ini kalau mau datang untuk melakukan umrah itu perlu perjalanan yang jauh, perlu biaya yang banyak, syarat-syarat yang tidak seperti dulu lagi, repot hari ini. Maka kata beliau, ini adalah perkara yang boleh saja, ada keluasan di dalamnya. Ini pendapat Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Banyak pendapatnya Pak lah. Penjelasan yang lain, ketika orang itu mengatakan bahwasanya ini adalah khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha, maka perkataan ini khusus bagi Aisyah radhiyallahu anha dibantah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani? Seandainya umrah berkali-kali dengan seperti Aisyah, kejadian Aisyah keluar dari Mekah lalu menuju Tanim untuk balik, ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Kalau ini tidak disyariatkan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Rasul SAW tidak mungkin menyuruh istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dengan alasan kekhususan. Bukan sifatnya Nabi SAW. Itu bukan sifatnya Rasulullah SAW memberikan kekhususan kepada keluarganya untuk perkara yang dilarang di dalam syariat. Tidak. Seandainya ada pengkhususan, seperti contohnya ada sahabat kalau mau kurban kambing itu umurnya berapa Pak? Kambing ini Pak. Kambing kibas. Kalau dulu kan ceritanya ini kambing ya kan. Orang mau kurban kambing. Lalu dia tidak mendapatkan kambing yang umurnya 1 tahun ke atas. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kambing umur 1 tahun. Saya punya kambing yang umurnya 6 bulan, kata dia. Maka apa kata Nabi SAW? Kurbanlah dengan ini, tapi ini khusus untuk kamu saja, kata Nabi. Nah, itu namanya pengkhususan. Tidak mungkin Rasulullah, dan itu boleh.
Dan tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dengan alasan pengkhususan. Tidak ada Nabi melakukan yang seperti itu. Ini setengah-setengah pelecehan kepada Rasulullah. Dianggapnya Nabi SAW nepotisme ya. Kalau terus Sidin mengatur sidang MK misalnya. Terus ini keputusan untuk Aisyah saja boleh. Tidak ada seperti itu. Nabi adil. Tidak mungkin Rasulullah SAW berkaitan dengan keluarganya lalu mengadakan sebuah kekhususan. Ini dibantah dengan keras oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada kata beliau. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya kata Ibnu Hajar ini boleh. Karena ini boleh, makanya Nabi SAW menyuruh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian juga ulama-ulama yang lain yang menjelaskan tentang masalah umroh berkali-kali ini tadi. Lalu intinya apa dari dua pendapat ini? Kalau kita melihat daripada alasan semuanya, mungkin pian pun sudah jelas. Bahwasanya alasan yang paling kuat tentang bolehkah seseorang melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan, alasan yang paling kuat, dalil yang paling banyak penjelasannya berdasarkan pemahaman para ulama, baik itu ulama salaf juga ulama khalaf, adalah apa yang dikatakan oleh kelompok kedua. Umroh berkali-kali dalam satu perjalanan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi tetap ingat Pak lah, perbedaan pendapat di sini bukan untuk gontok-gontokan, bukan. Perbedaan pendapat di sini ini merupakan keluasan dari khazanah daripada agama Islam. Yang orang-orang dulu itu orang-orang pemikir, suka mikir orang dulu itu Pak. Makanya berbagai macam kebaikan, penemuan dan segala macam itu ditemukan oleh orang Islam. Kenapa? Karena mereka suka mikir. Yang tidak suka mikir siapa? Orang Islam zaman sekarang suka yang instan. Makannya mie instan, kopinya kopi instan ya. Kalau agamanya pun hendak yang instan. Ya, ini repot ini. Susah untuk diajak untuk mutalaah. Susah diajak untuk menggali orang zaman sekarang seperti itu. Semuanya serba instan. Jujur kalau Pak, kita ini kalau pagi pina koler hendak sarapannya Pak. Mie instan. Kalau kopi, ya sudah nukar kopi dirabit langsung plus gula, plus krim, plus segala macam ya. Kalau langsung kita ini semua instan. Ulama dulu tidak, mereka menggali segala sesuatu dan kita yang hari ini menerima hasil daripada rajinnya mereka di zaman dulu tersebut. Nah, ini dua pendapat ini bukan untuk dipertentangkan, tapi ini untuk sekedar diketahui dari kalangan kita bahwasanya dua pendapat ini tidak layak bagi kita untuk saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Artinya umroh berkali-kali, ya bid'ah ini. Tidak boleh Pak ngomong seperti itu Pak. Terus yang satu ngomongnya, pian Bang, oh ini kalau travel kami misalnya umrohnya cuma satu kali, oh Wahabi situ jadinya. Nah, tidak boleh juga seperti itu. Artinya ini perkara-perkara yang ada keluasan di dalamnya. Boleh seseorang untuk melakukan dua perkara ini. Bahkan pian sudah melihat sendiri seperti apa alasan-alasan daripada kedua belah pihak dan kita bisa menimbangnya. Kita bisa menimbangnya, mana kira-kira yang bisa kita lakukan, mana yang kira-kira enak di dalam penerimaan hati kita, yang menenteramkan hati kita itu yang mana. Maka itulah yang insya Allah kita akan melakukannya. Nah ini beberapa perkara berkaitan dengan masalah ini, karena masalah ini adalah masalah yang memang masalah yang sering muncul di dalam masyarakat kita. Artinya perkara-perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang selalu ada. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya perkara ini sudah jadi pembahasan para ulama salaf dulu. Intinya hari ini kita yang bukan salaf, yang ilmu kita ini cuma ilmu seujung kuku ya kan, itu dituntut untuk apa? Untuk berlapang dada dengan sebab adanya perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Ini kira-kira Pak yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita, sehingga makin rukun dengan orang yang berbeda, karena sama-sama berbeda tapi tetap sama-sama dalam keadaan punya dalil, punya ulama yang mendukung, bahkan dari kalangan ulama salafus saleh. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.